Tekan tombol like dan subscribe sebelum melanjutkan video ini. Raksasa dan 3 kambing jantan yang cerdik. Tersebutlah di sebuah desa, di kaki gunung, di samping sebuah sungai yang airnya mengalir deras, hidup 3 ekor kambing jantan. Kambing pertama tubuhnya kecil. Kambing kedua bertubuh sedang. Dan kambing ketiga bertubuh besar. Ketiga kambing ini tampak selalu bersama-sama. Oleh warga setempat, ketiga kambing tersebut sering dipanggil dengan sebutan 3 bandot. Bandil, si bandot kecil. Bandang, si bandot sedang. Dan bandar, si bandot besar. Setiap hari, 3 bandot merumput di padang rumput di samping sungai hingga kekenyangan. Satu hari, 3 bandot berencana untuk merumput di padang rumput di seberang sungai. Mereka penasaran, apakah di seberang sungai sana rumput-rumputnya lebih hijau. Namun, mereka mengalami masalah untuk menyeberangi sungai yang mengalir deras. Mereka kemudian berjalan menyusuri sungai, mengikuti arah sumber air. 3 bandot berpikir, saat makin dekat ke sumber mata air, aliran air atau lebarnya sungai pasti lebih kecil, sehingga akan lebih mudah untuk diseberangi. Mereka berjalan dan terus berjalan, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah jembatan kayu. Jembatannya terlihat kokoh. Namun, 3 bandot tidak mau terburu-buru. Sebelum mencoba menyeberangi jembatan kayu tersebut, 3 bandot menikmati makan malam rumput hijau yang segar. Tanpa terasa hari sudah gelap. Jadi, 3 bandot memutuskan untuk bermalam terlebih dahulu. Dalam heningnya malam, ternyata di balik jembatan kayu itu ada seorang raksasa yang sedari tadi terusik dengan keberadaan 3 bandot. Raksasa itu mulai menyadari kehadiran 3 bandot dari bau tubuh mereka. Raksasa itu bukannya tidak senang dengan kehadiran 3 bandot, justru malah senang sekali. Tahu kenapa? Karena bagi raksasa ini, bau tubuh 3 bandot sangatlah harum. Loh, kok bisa harum? Dan memangnya kalian ada yang mau bau tubuhnya seperti bandot? Bukan gitu. Ternyata bau tubuh 3 bandot menggugah selera makan raksasa. Raksasa itu dengan sabar menanti hingga pagi menjelang. Dalam benak raksasa, dia akan menikmati sarapan lezat esok hari. Jembatan kayunya kira-kira kuat gak sih buat kita lewatin? Tanya Bandil. Aku cobain dulu ya. Kalau aku udah bisa nyebrang dengan aman, nanti baru kalian nyusul. Lanjut Bandil. Bandil pun mulai menyeberangi jembatan kayu. Sampai di tengah jembatan, tiba-tiba keluarlah raksasa dari tempat persembunyiannya dan menghadang Bandil. Hei Bandil, mau kemana kamu? Berhenti. Di sini aja aku makanin kamu buat sarapan aku. Bandil cepat berpikir, mencari akal agar tidak jadi dimakan raksasa. Lalu, dengan suaranya yang kecil namun nyaring, Bandil berseru ke raksasa. Raksasa, kamu mau bikin sop? Kan aku kurus kering kayak gini. Yang ada cuma tulangnya aja, kecil-kecil pula. Mendingan kamu tungguin saudaraku yang lain. Badannya masih lebih berisi dibanding aku. Raksasa berpikir sebentar, dan kemudian mengiyakan. Bandil melanjutkan penyeberangannya melalui jembatan kayu dan tiba di seberang sungai. Melihat Bandil telah berhasil menyeberangi jembatan dengan aman, Bandang menyusul ke jembatan kayu. Sama seperti Bandil, saat Bandang tiba di tengah jembatan, keluarlah raksasa dan menghadang Bandang. Bandang,
Mau kemana kamu? Berhenti, berhenti. Di sini aja aku makanin kamu buat sarapan aku. Seru raksasa masih dengan tertawanya yang khas. Bandang cepat berpikir, mencari akal agar tidak jadi dimakan raksasa. Lalu, dengan suara yang cempreng, Bandang berseru ke raksasa. Raksasa, kamu mau bikin sop? Kan aku kurus kering kayak gini. Yang ada cuma tulangnya aja, kecil-kecil pula. Mendingan kamu tungguin saudaraku yang lain. Badannya masih lebih berisi dibanding aku. Raksasa berpikir sebentar, dan kemudian mengiyakan lagi. Bandang pun melanjutkan penyeberangannya melalui jembatan kayu dan tiba di seberang sungai. Sekarang giliran Bandar. Dari awal, Bandar telah mengamati bagaimana Bandil dan Bandang dihadang raksasa. Namun, pada akhirnya berhasil melanjutkan penyeberangannya melalui jembatan kayu dan tiba di seberang sungai. Sembari sibuk mengamati, ternyata Bandar sudah berpikir mencari akal agar tidak terhalang oleh raksasa dan dapat melanjutkan penyeberangannya ke seberang sungai. Sambil tersenyum, Bandar berjalan menyeberangi jembatan kayu. Sama seperti yang dialami Bandil dan Bandang. Saat Bandar tiba di tengah jembatan, keluarlah raksasa dan menghadang Bandar. Hei Bandar, mau kemana kamu? Berhenti, berhenti. Di sini aja aku makanin kamu buat sarapan aku. Tidak, raksasa jangan mimpi, saut Bandar dengan suara kencang. Bandar segera menundukkan kepalanya dan dengan ancang-ancang segera menyeruduk raksasa dengan tanduk Bandar yang besar. Tandukan Bandar berhasil melemparkan raksasa ke sungai yang mengalir deras. Air sungai segera menghanyutkan raksasa jauh hingga tak terlihat lagi. Bandar melanjutkan perjalanan menyeberangi jembatan dan tiba di seberang sungai, berkumpul bersama Bandil dan Bandang. 3 bandut bersukaria. Mereka menikmati rumput-rumput hijau dan segar mereka. Sejak saat itu, 3 bandot hidup dengan bahagia karena mereka dapat menyeberangi sungai melalui jembatan kayu untuk menikmati rumput-rumput di seberang sungai kapanpun mereka mau. Bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita ini? Bagaimana kira-kira akhir ceritanya jika si raksasa ternyata tidak kalah cerdik dari 3 bandot? Sehingga si raksasa tidak langsung mengiyakan saja saran dari Bandil atau Bandang. Atau bagaimana kelanjutan cerita 3 bandot jika ternyata jembatan kayu itu dulunya dibangun oleh si raksasa untuk tempat tinggalnya dan dialah yang selama ini merawat jembatan kayu itu. Apa jadinya jembatan kayu itu sepeninggal si raksasa? Terima kasih telah menonton video ini. Tekan tombol like dan subscribe jika belum. Beri komen dan bagikan ke teman-temanmu.